perempuan itu belum tidur gitu. Dia melihat gitu, lihat saya gitu kan, sampai benar-benar matanya itu gimana orang yang benar-benar tidak suka, benar-benar tidak suka melihatnya, dengan mata sinis lah seperti itu. Saya heran kan, salah saya apa? Apakah uak saya nggak mau diganggu atau gimana seperti itu? Sehingga saya benar-benar keheran banget. Saya itu kok kayak yang sini, saya langsung langsung ambil remote TV, saya nonton TV. Tapi benar merinding banget pada waktu itu, merinding banget. Dan saya melihat, saya yang perempuan tuh benar-benar melihat dengan mata yang sinis, Nah, ketika itu saya tidur, dan saya biasa kegiatan sebagai santri kampung mengaji. Dan ketika saya udah sekitar zuhuran, saya yang perempuan itu ke rumah nenek saya yang dekat rumah saya. Nah itu dia ngobrol begini, saya katanya, "Mad, loh kok kamu ada di rumah saya?" gitu kan. "Kapan kamu ke rumahnya?" Itu kan saya langsung heran kan, lah saya kan semalam ke rumah Uwa, tetapi Uwa tidak membukakan. Yang membukakan itu anaknya Uwa, seperti itu. Masa? Kok Uwa nggak tahu gitu kan? Uwa kan semalam melihat saya. Uwa bener-bener nggak tahu. Uwa yang tahu itu ketika Uwa bangun subuh. Kok Ahmad ada di sini gitu? Kapan kesininya itu? Saya heran kan? Lalu yang semalam itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak yang merasuki uak saya dengan tatapan tajam. Itu menjadi pertanyaan saya. Oh mungkin, kata saya, ini dia. Karena sebelumnya saya, bukan sebelumnya ya, sebelumnya saya pernah ngomong sama itu kan, sampai interogasi atau apa gitu kan sama dia, sehingga dia sepertinya kurang suka terhadap saya. Nah lalu esoknya saya kesana lagi kan, saya ke rumah uak saya lagi. Dan ketika saya lagi nonton TV sama gitu, saya mau ke kamar mandi, dan benar saya dengan rasa kagetnya ketika saya membuka pintu. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Saya benar-benar kaget. Saya buka pintu itu langsung ada penampakan yang saya ceritakan tadi, yaitu orang perempuan yang berbaju putih, tetapi saya tidak melihat wajahnya. Dia lagi, itu kan ada sumur tuh. Ketika saya buka, itu di atas sumur, dia di atas sumur lagi berdiri, gitu kan. Di tengah-tengah sumurnya dia berdiri. Dan ketika saya gini, dia langsung, ketika saya buka, dia langsung seperti itu. Jadi langsung nembus aling-aling itu langsung sana. Saya kan kaget itu, benar-benar saya kaget kan. Mau ke sana, saya mau balik lagi, saya udah nggak kuat, mau buang air kecil gitu. Udah nggak kuat, saya mau buang air kecil. Saya benar-benar jadi benar-benar keberanian yang tadinya benar-benar takut jadi berubah 180 derajat. Jadi langsung berani banget. Saya langsung marah di sana kan. "Kamu jangan ganggu saya tidak takut sama kamu." Benar-benar saya langsung begitu. Terus saya buang air kecil dengan rasa benar-benar marah banget, marah ke si Mbak Kun itu kan. Nah ketika itu kan saya mau balik lagi. Ketika di pertengahan, ketika saya mau ke ruangan tengah, itu ada suara yang besar banget, ada suara yang kayak orang melemparkan barang yang besar banget, bro, seperti itu. Saya kan waktu itu benar-benar emosi gitu kan, saya benar-benar tidak takut sama sekali. Saya samperin lagi ke kamar mandi, ke WC, karena kamar mandinya itu ada ruang kayak gudang gitu kan, kayak gudang. Saya lihat ke yang arah itu kan, tidak ada apa-apa. Udahlah,
mungkin itu suara tikus atau apa, tapi besar banget suaranya. Nah ketika paginya wah saya langsung gini katanya, "Man, itu kok mesin sistik kok ada di ada di kandang ayam." Karena itu kan kayak gudang lagi, terus ada kandang ayam, tapi bukan gudang sih, apa namanya ya, tempat kalau di kampung itu tempat kita memasak lah dengan kayu-kayu. Nah itu tempat itu, terus ada kandang ayam dikit. Itu kok bisa ada di sana, sedangkan jarak dari besi itu sekitar berapa ya, 1,5 meter atau sekitar 1,5 meter atau 2 meter lah, 2 meter. Nah, itu 2 meter. Itu jaraknya pada besi berat. Kalau misalnya besi itu ke bawah, itu paling cuma nggak sampai 1 meter kan. Dan itu nggak mungkin sampai, dari jarak yang bisa nih, besi yang segede gini itu bisa kelempar jarak 2 meter. Besi mesin itu jaraknya sampai 2 meter, dan itu langsung ngerusak kandang ayam itu kan. Wah, mungkin ini kejadian pada malam itu kata saya kan. Mungkin ini pas malam ya, pas saya marah-marah sehingga dia marah juga. Nah, makhluk yang seperti itu dia bisa memegang seperti logam atau besi, sepertinya itu bisa gitu, karena tidak mungkin kalau misalnya itu tikus atau apa, tidak mungkin sampai bisa terlempar 2 meter seperti itu. Masya Allah. Oke, mau dilanjutkan? Oke, lanjutkan, tapi jangan kemana-mana, tetap di Jejak Misteri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sesudah itu sedikit lagi di sini saya akan beri suatu pelajaran juga sebagai berbagi pengalaman dan sedikit berbagi pengetahuan bahwasanya hal-hal yang gaib itu memang ada. Nah, saya sering ngobrol sama teman-teman. Kebanyakan orang kan gini, saya ngobrol, "Kamu pernah lihat nggak?" Dia kan takut sama, "Kamu pernah lihat nggak?" Nggak pernah. "Kamu pernah lihat gak?" Nggak pernah. Kebanyakan orang yang saya tanya itu tidak pernah melihat hal-hal semacam itu, bahkan seorang ustadz sekalipun. Saya heran gitu. Kenapa dari kecil sampai segede ini kok ada orang yang memang nggak pernah melihat hal-hal semacam itu. Itu yang saya aneh. Tetapi bagi mereka saya yang aneh gitu kan. Saya yang aneh. Justru bagi mereka saya yang aneh, dan bagi saya mereka yang aneh. Kenapa nggak pernah melihat hal yang semacam itu gitu. Tidak sekalipun gitu kan. Itu menurut saya sesuatu yang aneh. Waktu kecil kan mungkin hijabnya kan masih terbuka gitu kan. Kenapa nggak bisa melihat seperti itu? Nah, saya ngobrolkan pengalaman saya, yang bahkan sampai saat ini mungkin sekarang saya lebih ke insting ada apa, atau dari suara atau dari lemparan itu masih, interaksi itu masih sampai saat ini masih ada. Tapi untuk melihat yang jelas seperti dulu untuk saat ini saya belum itu, karena memang posisinya di tempat kerja dan tidak di tempat angker-angker, beda dengan di kampung seperti itu. Nah, di sini saya memberikan pelajaran bahwasanya hal-hal semacam itu ada gitu kan, dan orang bisa seseorang yang diberi kelebihan itu bisa melihat, bisa mencium, juga bisa mendengar. Tetapi orang yang mungkin bisa dibilang secara umum itu orang tidak bisa melihat, tidak bisa mencium, tidak bisa mendengar hal-hal semacam itu. Dan agak tertarik sih untuk saat ini di dunia per-YouTuban, ada beberapa channel-channel yang menunjukkan bahwasanya ada penampakan yang yang real banget itu, sampai bisa bertahan beberapa menit, bahkan mungkin hampir 1 jam. Nah, menurut saya yang pengalaman saya dari kecil sampai segede gini gitu kan, itu melihat real
real itu kan sebenarnya melihatnya ada real, ada seperti bayangan. Nah kalau melihat real itu dia tidak bisa tidak bisa lama-lama, tidak. Bahkan sebagian guru saya mengatakan bahwasanya yang seperti itu tidak akan bisa bertahan lama, mungkin sampai 10 detik itu tidak bisa lama gitu kan. Nah ini yang anehnya, udah lama, udah dia diapa-apain, sampai disampoin, sampai dikasih petasan, sampai ditimpuk, menurut saya tidak yakin. Terus ketika saya melihat itu bisa dibilang tidak jelek-jelek amat ya, maksudnya rambutnya itu tidak wah sampai kemana-mana, terus bajunya itu tidak terlalu enggak sih, yang saya lihat itu agak rapi, cuman kalau wajahnya wallah alam saya nggak tahu juga, tapi itu kan karena kan selalu tertutupi oleh rambut seperti itu. Kalau wajahnya Allah alam tapi penampilannya rapi dan cenderung itu tidak lama seperti itu, tidak lama. Karena apa? Karena mereka juga itu butuh energi yang memang sangat besar sekali untuk bisa menampakkan di depan orang secara langsung. Karena itu kan cara itu melebur ke dunia kita gitu kan, masuk ke dimensi kita. Nah saya melihat di channel-channel YouTube gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai hiburan lah gitu. Saya anggap itu sebagai hiburan, nggak apa-apa. Cuman yang salah itu ya mereka yakin 100% bahwa ini menurut saya sih enggak. Terus ada hal positifnya juga. Kenapa? Karena untuk anak-anak jadi tidak takut, tidak apa gitu, seperti itu. Memang ada beberapa hal positifnya, tetapi untuk saat ini kan bisa dibilang pembodohan publik juga gitu kan. Untuk mendapatkan iklan, untuk mendapatkan AdSense kan, dan lain sebagainya. Tapi ya tidak apa-apalah, itu hak mereka juga. Cuman ini menurut pendapat saya pribadi, hal semacam itu ketika real nyata gitu kan, ada yang mengejar-ngejar dan lain sebagainya terus langsung benar-benar ke kamera dan lama, menurut saya itu saya agak meragukan seperti itu. Terus juga memandang hal semacam itu, ketika kita melihat itu ada dua macam, itu yang saya rasakan gitu. Nah dua macamnya seperti apa? Yang pertama kita melihat secara real, benar-benar real itu masuk ke dimensi kita, tapi tidak bisa lama. Nah berbeda dengan ketika kita melihat yang agak buram atau kita melihat seperti awan yang besar, gumpulan awan, atau mungkin ada sedikitnya dari setengahnya itu kayak dibilang apa ya nama, kayak jin kayak jin kayak gitulah gitu, yang halus banget, yang tidak nampak di tanah juga gitu, yang tidak bisa nampak di tanah, itu beda lagi jenisnya. Dan itu biasanya tidak langsung ke dunia real, tapi itu kelihatannya itu bisa kelihatan ketika kita wirid kan, zikir, membaca hijib seperti itu, dan mata kita nutup tapi kita bisa melihat secara batin seperti itu. Itu ada beberapa cara yang memang melihatnya seperti itu juga, atau biasa dibilang mata batin lah, itu dilihat secara mata batin. Ada juga melihat secara mata lahir, itu kan berlebur, itu tidak bisa lama menurut saya seperti itu. Ya, mungkin itu sih pelajarannya. Ya semoga ini bisa menjadikan pelajaran, bisa meyakinkan kita bahwasanya hal-hal semacam itu kita wajib imani, karena jin itu memang ada, dan jin itu diwajibkan untuk beribadah gitu, untuk beribadah juga. Jadi manusia dan jin itu diwajibkan untuk beribadah. Jadi ada, meskipun banyak jenisnya, tidak seperti manusia. Kalau misalnya manusia itu sama seperti hidung atau apa gitu, hampir sama gitu, kulit dan lain sebagainya. Tapi kalau hal semacam itu berbeda-beda bentuknya. Itu yang saya pernah lihat gitu, seperti itu. Ya mungkin ini bisa menjadi informasi juga, bisa menjadi manfaat atau seperti ini gitu, pengalaman saya seperti ini. Dan
itu bisa menjadi ilmu bagi sahabat-sahabat pecinta misteri. Dan mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmah yang diambil dari sini. Dan ada satu lagi, ketika tadi ada yang menantang saya gitu kan, ada yang menantang si dari yang masuk ke UA saya, kamu lepasin. Dan tadi saya agak kelewat ya, ketika saya sudah masuk pesantren dan saya diijazahkan satu amalan berupa hijab lah seperti itu, dan saya alhamdulillah saya bisa menaklukkan dia, bisa mengeluarkan dia pada saat itu, dan semoga sekarang masih dapat berkahnya ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman mungkin yang lagi belajar atau yang lagi belajar tentang hal gaib, semoga sukses. Tapi saran saya, cobalah untuk belajar dari hal-hal yang dasar, yang paling penting dulu, karena pesan guru saya dulu yang paling penting seperti fikih, tauhid. Kalau teman-teman santri ya, nah sorot dari itu nanti bisa berjalan dengan waktu insya Allah. Ya, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton acara saya, yaitu acara Jejak Misteri. Semoga teman-teman semua di sini diberikan kesehatan, dibanyakan rizkinya, selalu mendapatkan ridho dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya di channel ini, Ahmad Fatah Official 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.